Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang pagi ini kita masih selalu diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat aula balai nikah dan haji nggih. Dan kedua kalinya pada sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada detik ini, hari ini kita semua dan sebagai umatnya, calon kemantan berdua yang kami hormati, tadi sudah diawali oleh Bu Solika tapi belum dibuka. Marilah agar pertemuan penasihatan pagi hari ini berjalan dengan baik dan untuk biar menghasilkan manfaat bagi semua calon kemantan berdua. Marilah kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tadi masalah protokol sudah disampaikan oleh Bu Solikah ya. Kami hanya untuk menyampaikan karena ini nanti ada Mas Ustadz, ada dari BP4, kami sedikit aja untuk menambah karena mau meninggalkan tempat di sini. Kami akan ada undangan di kelurahan ya, untuk mau lomba tingkat nasional. Saya berpesan sedikit saja kalau ngambil dari Al-Quran, yaitu Ar-Rum 21 dan seterusnya, yang bunyinya wa min ayatihi min khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah innaha fil ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Kayak ditutup. Hai umatku, segeralah kamu menikah. Sini sekalian. Bawa satu enggak? Kita ke ini. Monggo sambil menulis bisa. Segeralah kamu menikah agar kamu hidup tenang dan tentram. Ya, itu yang diharapkan. Cita-citanya semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Ya. Untuk itu harapannya keluarga sakinah itu tidak mudah ya. Agama nanti mau disampaikan oleh Bapak Ustadz ya, Bapak Ustadz Hafiz. Kami akan menyinggung yang masalah kesehatan ya, kesehatan. Untuk kesehatan ini calon kemanten harus sehat ya, harus sehat. Karena apa? Mengurus bayi lahir, nikah itu harus dari sekarang. Nah, tidak menunggu bayi lahir baru diurus ya, baru di apa itu, disobong-sobong, diberi gizi yang baik ya Pak ya. Mulai sekarang penjenengan untuk mengurusi gizinya, termasuk nanti untuk jarak kelahiran anak harus kita pikirkan nggih. Untuk itu yang pertama, untuk sekarang siapa yang sudah lengkap administrasinya untuk suntik TT? Ada yang belum? Dari Puskesmas untuk TT sudah? Oh sampun. Siapa yang belum? Belum Mbak ya? Sampun? Belum. Nyun sewu nanti diusahakan karena suntik TT itu penting sekali nggih, bagi untuk kesehatan panjenengan calon ibu hamil nggih, nanti sampai berapa kali. Nah, untuk pernikahan ini untuk biar mendapatkan buku KIA, panjenengan nanti sekali saja misalkan sibuk sama bekerja, tidak bisa untuk yang mengeluarkan buku KIA ibu dan anak ini hanya puskesmas masing-masing nggih. Misalkan nanti sibuk kerja, panjenengan mau di swasta monggo, tapi yang sekali saja harus di puskesmas karena yang mengeluarkan buku KIA itu puskesmas. Di situ nanti juga ada diberi nggih, tadi ada psikolog ya, sudah toh kemarin itu yang bagi yang belum nggih, untuk melengkapi kesehatan itu.
Nah, karena ibu hamil itu penting sekali untuk mencegah kematian ibu dan anak. Jadi kita mulai sekarang untuk makan yang bergizi, kesehatan diatur. Namanya ibu hamil itu kadang-kadang tidak sama nggih kesehatannya. Ada lang lumprah, tidak nidam, ada yang kadang-kadang nidam, ada nggih. Untuk itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak, calon bapak ini harus memperhatikan banget untuk kesehatan ibu hamil nggih. Namanya kalau dulu untuk kesehatan itu namanya bapak siaga. Jadi apa yang diberikan oleh calon ibu hamil ini harus diperhatikan. Misalkan contohnya sambat perut sakit, repot apapun, kita harus cepat-cepat cekat-cekat diantar ke bidan yang terdekat atau di puskesmas. Karena kalau sekarang tidak ada ya melahirkan di rumah itu jarang. Kenapa nggih? Karena riskan banget kalau melahirkan di rumah. Kalau zaman dulu cuma mbah dukun aja di rumah cukup. Kalau sekarang riskan banget namanya orang melahirkan. Ya. Itu masalah kesehatan nanti ibu hamil dan bapak siaga monggo. Yang selanjutnya misalnya udah harus makan sayur, nggih. Makan sayur. Misalkan sore hari kok lauknya tinggal sedikit. Bapaknya ngalah saja biar ibu hamilnya yang biasanya 1 potong ayam ditambah tempe 1 potong itu harus dilebihi. Karena dengan ikat saya baru hamil, mikirkan yang di dalam, apa-apa sering dibunyikan, disetelnya lagu-lagu yang islami. Mengajari anak ya juga yang islami, keluar masuk rumah, salam, dilakukan seperti itu. Jangan dulu besok nunggu anaknya keluar ya. Jadi sudah diawali mulai sekarang. Sedikit sudah, nanti terus untuk sosial nggih, untuk kesosialan monggo itu sama saja. Nanti kalau panjenengan sudah menikah, syukur-syukur rumahnya dekat masjidnya. Usahakanlah kita harus ke masjid. Sebagai bapak itu wajib termasuk nggih, wajib untuk ke masjid. Kalau bisa 5 waktu sholat harus kita lakukan itu. Karena panjenengan cita-citanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak mudah nggih, tidak mudah diucapkan. Melakukan itu sulit kalau tidak kita mengandung kesabaran ujian. Mana kira-kira yang agamanya kuat. Ayo kita bimbing. Kepala rumah tangga ini harus namanya tugasnya apa? Mencari nafkah, mendidik anak dan istrinya nanti. Ada sakit orang kita juga tanggung jawab gitu. Tidak dibiarkan saja. Ini namanya wajiban. Mengingatkan anak, misalkan anaknya, ayo nama masjid azan. Bapaknya ibunya nonton TV lah. Termasuk itu tidak yang diperbolehkan. Jadi banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Untuk di lingkungan monggo, nanti lingkungan ya biasanya jenengan masih gadis enak-enak saja ya. Ada apa-apa udah cuek-cuek saja. Sekarang sudah berumah tangga harus peduli di sosial, di masyarakat nih. Syukur rumahnya dekat masjid ya kita usahakan. Karena untuk berdoa ini kan sebaik-baiknya orang itu mau minta apa kan kita minta siapa dengan minta Allah Subhanahu wa taala. Nggih, itu. Tonggone sakit itu perlu ditilii. Ada kematian diselaknilah, tidak harus nengok yang titip nginguk sebentar sudah itu kewajiban kita di masyarakat. Ya, saya sedikit ini gambaran untuk organisasi dan untuk kesehatan. Nanti kalau sudah misalkan ada yang hamil, monggo nanti sudah itu kan kita lakukan saran kami itu tadi. Karena itu penting banget untuk bagi ibu dan anak calonnya nanti. Kalau ibu memang tugasnya ibu rumah tangga. Kan sudah dibagi-bagi. Bapak mencari uang, mencari nafkah, niduri, mengayomi, nggih, dan segalanya. Kalau ibu untuk mengatur rumah tangga, bagaimana caranya mengatur rumah tangganya? Orang cuman mengatur noto meja, noto kursi, ya rumah tangga itu termasuk keuangan itu, nggih. Harus kita harus mulai
Tapi zaman sekarang sudah pinter do nabung kok nggih. Beda kalau dengan dulu. Menyisihkan uang kita untuk menabung, untuk persiapan nanti anak kita keluar, udah punya ragat, nggak merepotkan orang tua, nggak merepotkan orang tua. Nah, kalau sudah seperti misalkan ibu, ibu. Jadi misalkan uangnya gajinya berapa toh di sini 2 juta atau 1.500.000, kita harus pinter-pinter lah melakukan uang itu. Karena apa? Jadi disisihkan untuk listrik, ini untuk tabungan, untuk lain-lain, untuk bensin suami, enggak terus suami itu terus diwehne kabeh ya enggak, ya pasti untuk jalan untuk bensin, kadang kerja jauh, syukur-syukur ya dibontoti bawain nasi, kalau tidak ya kan perlu ada kantongnya, ada uangnya, perlu ada uangnya. Nanti jadi intinya yang penting-penting dibeli, kalau tidak penting tidak usah dibeli. Biar manfaat uang itu nanti biar manfaat itu. Saya kira itu sedikit ini yang kami sampaikan. Nanti untuk agama dan lain-lainnya masih ada Ustadz dua Ustazah dan Ustadznya. Saya kira itu saja dari kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Dan nanti saya jam 10 harus keluar dari sini karena ada undangan mudah-mudahan nanti panjenengan semua bisa menerima dengan baik. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ganti aja.